warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Didi Safitri. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 1 yaitu bilangan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, persilakan. Nah, sekarang silakan disimak penjelasan materi berikut dengan cermat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke bab 1 yaitu bab bilangan. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bilangan bulat. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengurutkan bilangan bulat, dan yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Oke, sebelumnya, tahukah kalian apa saja jenis-jenis bilangan? Yang pertama, ada yang disebut dengan bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang kedua, ada bilangan cacah. Kalau bilangan asli ini dimulai dari angka 1, maka bilangan cacah ini dimulai dari angka 0. Di atas bilangan cacah ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan juga bilangan 0. Nah, bilangan bulat ini termasuk ke dalam bilangan rasional, di mana bilangan rasional yaitu semua yang termasuk dalam bilangan bulat dan bilangan pecahan seperti 1/2, 1/3, 2/4, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, desimal dan bilangan akar. Desimal dan bilangan akar dikatakan bilangan rasional jika angkanya bisa dirubah menjadi bentuk pecahan. Seperti misalnya 0,2 ketika kita rubah ke dalam bentuk pecahan ini menjadi 1/5. Dan akar 4 ini sama dengan 2. 2 itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Maka desimal dan bilangan akar yang bisa dirubah termasuk ke dalam bilangan rasional. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Yaitu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan maupun bilangan bulat seperti 0,123, 45, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa kita bulatkan menjadi pecahan. Nah, bilangan rasional dan bilangan irasional sendiri ini termasuk ke dalam bilangan real. Apa itu bilangan real? Yaitu bilangan yang nyata, bilangan yang ada bentuknya, bisa dituliskan dalam bentuk angka. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, pada garis bilangan ini, di yang letaknya paling tengah, ini ada bilangan 0, di mana ditandai oleh garis merah ke arah kanan, yang merupakan bilangan cacah. Artinya, bilangan cacah ini dimulai dari bilangan 0 dan mengarah ke kanan. Sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1 dan mengarah ke kanan. Nah, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jadi, semua angka yang terdapat dalam garis bilangan dikatakan sebagai bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat. Bilangan bulat semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Kita masuk ke penerapan bilangan bulat. Perhatikan soal berikut. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Nah, kita bisa selesaikan. Pertama, kita tuliskan dulu informasi apa yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu lumba-lumba berada pada kedalaman 5 meter di bawah
permukaan laut. Nah, jika pada garis bilangan ketika dia dikatakan di bawah permukaan, maka dia akan bernilai negatif. Ya. Nah, informasi yang kedua yaitu dia melompat. Nah, melompatnya ini sejauh 10 meter di atas permukaan laut, gitu ya. Nah, ketika dia dikatakan di atas, maka pada garis bilangan dia bernilainya adalah positif. Lalu yang ditanyakan adalah berapa ketinggian lompatannya, gitu ya. Berapa ketinggian lompatan. Nah, untuk mempermudah, maka kita bisa menggunakan garis bilangan. Nah, di sini saya sudah punya sebuah garis bilangan, di mana kita misalkan si 0 ini, ya, ini adalah permukaannya. Nah, ini adalah permukaan lautnya. Karena dia sifatnya netral ya, adanya di tengah. Lalu, lumba-lumbanya 5 meter di bawah. Di bawah itu nilai negatif, berarti adanya di sini nih. Nah, ini nih yang pertama. Lalu melompat sampai di 10 meter di atas permukaan laut. Bernilai positif, berarti sampai sini. Yang ditanya adalah berapa ketinggian lompatannya. Nah, ini bisa kita hitung dari negatif 5 sampai dengan positif 10. Ini berapa lompatannya, berapa jaraknya, gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata ketinggian lompatannya sama dengan 15 meter. Nah, selesai gitu ya. Jadi ketika ketemu soal seperti ini, kita bisa menyelesaikannya menggunakan garis bilangan. Kita masuk di contoh yang kedua. Sebuah freezer bersuhu 2 derajat Celcius, lalu diturunkan sebesar 10 derajat Celcius. Berapakah suhu freezer saat ini? Oke, untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan sebuah garis bilangan. Nah, sebelum menggunakan garis bilangan, perhatikan kata-kata di sini. Diturunkan sebesar 10 derajat Celcius. Nah, jika diturunkan, artinya dia akan mengarah ke sebelah kiri, gitu ya. Nah, ini kalau diturunkan, artinya dia mengarah ke kiri, gitu ya. Bergesernya mengarah ke kiri. Kalau dinaikkan, ini mengarah ke kanan. Nah, sekarang suhu awalnya adalah 2 derajat Celcius, berarti positif ya. Nah, suhu awalnya ada di sini, 2 derajat Celcius. Lalu diturunkan, ingat diturunkan itu ke kiri. Berarti ke kiri sebesar 10 derajat Celcius. Kita hitung bergeser ke kiri sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berhenti di angka 8 di sini. Maka suhu freezer saat ini adalah negatif 8 derajat Celcius. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah menyimak materi tadi, gimana? Udah tahu dong sekarang apa aja sih jenis-jenis bilangan dan apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Semoga penjelasan dari video ini bermanfaat dan dapat dipahami ya. Terima kasih, selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.